pembukaannya, tips menulis, dan juga contoh judul dan korespondensi. Saya mulai dari sini, teman-teman. Sebenarnya ada banyak sekali alasan kenapa adik-adik mahasiswa HI itu harus menulis. Tadi kalau di kelasnya Pak Rifki kan sebenarnya ini adalah bagian dari tugas kuliah. Nah, ini nomor satu itu adalah kenapa kita harus menulis untuk masyarakat HI. Yang pertama adalah untuk tugas kuliah. Yang kedua untuk kebutuhan riset. Yang ketiga untuk SBC ya, Mun, atau praktek simulasi sidang PBB. Yang keempat untuk beasiswa. Yang kelima kebutuhan karir. Yang keenam ada perlombaan. Dan yang terakhir adalah public speaking. Intinya adalah untuk mahasiswa HI, sebenarnya menulis itu meminta kita memiliki critical thinking yang baik, supaya kita bisa menyusun argumentasi dan itu bisa disampaikan kepada para pembaca ataupun audiens, dan itu bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Teman-teman, kita lihat dulu dari sini, kita mulai dari apa itu artikel populer. Di sini saya menyebutkan bahwa, saya kutip ya dari Romli 2011. Artikel populer itu adalah tulisan yang disampaikan kepada publik dengan bahasa yang mudah dipahami, yang pertama, yang kedua adalah informatif, dan yang ketiga adalah menarik. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa menulis artikel populer, make sure bahwa tulisan tersebut ketika dibaca oleh audiens itu gampang dipahami, kemudian informatif, memberikan informasi, memberikan pemahaman gitu tentang isu yang sedang dibahas. Artikel populer ini ataupun yang biasa misalnya mengirim opini ya, biasanya itu dimuat di media massa seperti koran, eh, media cetak ya, kemudian majalah dan juga situs web. Nah, semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, ternyata tulisan kita itu sekarang tuh nggak harus terbit di koran gitu. Tapi teman-teman juga bisa kirim ke misalnya kumparan dan segala macam gitu. Intinya adalah website-website yang kemudian menerima tulisan opini dan tulisan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara konten. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kemudian artikel populer itu menjadi penting. Di sini ada tiga alasan ya. Yang pertama adalah meningkatkan literasi ilmiah. Sebenarnya kan sekarang semakin hari ya, jadi agak semakin sulit menemukan mahasiswa yang suka membaca. Nah, kenapa kita harus menulis artikel populer itu supaya at least adalah teman-teman itu mau baca gitu, mau menyusun paragraf demi paragraf supaya menjadi sebuah tulisan yang kemudian layak dibaca, kemudian dibaca oleh audiens, dibaca oleh para pembaca, dan ternyata itu sinkron berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Atau kalau dalam HI itu berhubungan dengan masalah yang sekarang sedang dihadapi dunia. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, kadang tuh sebagai decision maker ya, kalau misalnya mereka-mereka yang duduk di bangku pemerintahan, mungkin mereka kurang paham gitu. Sekarang ada masalah apa sih gitu. Jadi kita menyodorkan ini loh ada tulisan opini tentang masalah yang sedang dihadapi masyarakat misalnya. Kemudian yang ketiga, sambungan yang nomor dua tadi adalah meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Jadi at least kita buat tulisan, kemudian tulisan itu ternyata informatif, mudah dipahami sama pembuat kebijakan, ternyata mereka terinspirasi, oh ini loh yang harus diselesaikan supaya masalah di Indonesia itu bisa selesai misalnya gitu. Kita lanjut, ini ada cirinya ada lima ya, untuk artikel populer itu. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang ringan dan komunikatif. Kalau misalnya teman-teman belajar di hubungan internasional kawasan Eropa, bisa jadi there are so many bahasa asing gitu, bahasa ilmiah yang kemudian menuntut teman-teman harus buka kamus dulu, tanya KBBI online dan lain segala macam gitu. Tapi untuk artikel populer itu harusnya bahasanya itu memang gampang dicerna, gampang dipahami dan ringan sekali ketika dibaca. Yang kedua, topiknya aktual dan relevan dengan isu yang saat ini sedang terjadi. Misalnya, kalau teman-teman adik-adik mahasiswa memperhatikan misalnya isu tentang perubahan iklim. Nah, itu dari kapan hari sampai saat ini misalnya ada COP29, nanti ada COP30 dan segala macam gitu. Itu kan topiknya aktual dan relevan ya. Jadi teman-teman bisa menulis tentang hal-hal yang berhubungan dengan isu lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga,
cirinya adalah tidak terlalu ilmiah dalam isi tulisan. Teman-teman bisa menyodorkan sisi argumentatif ataupun sisi sudut pandang ataupun subjektivitas penulis gitu. Teman-teman mengkritisi satu hal, kemudian menyampaikan, oh ini loh deskripsinya seperti ini, kemudian teman-teman juga menyodorkan bagaimana solusi yang tepat, tapi tidak ilmiah gitu. Kalau di tulisan opini ataupun artikel populer. Nah, tadi yang keempat itu saya sudah menyebutkan yang sebelumnya mengandung opini dan sudut pandang penulis. Itu yang paling penting. Supaya kelihatan ternyata, oh masalah isu lingkungan hidup yang terjadi pasca COP29 itu harusnya seperti ini penyelesaiannya gitu. Tapi pakai sudut pandang penulis. Supaya gampang dipahami. Supaya bahasanya itu ringan dan dapat diterima oleh semua kalangan pembaca. Kemudian yang kelima cirinya adalah gaya penulisan yang menarik, menggunakan ilustrasi boleh, grafik, atau contoh yang nyata. Misalnya tadi saya sudah menyebutkan ada COP29, nanti ada COP30 gitu. Jadi teman-teman bisa menunjukkan rentetan peristiwa demi peristiwa supaya kelihatan, oh contohnya seperti ini loh. Oh ternyata datanya seperti ini loh. Oh loh, faktanya seperti ini loh gitu. Supaya betul-betul kelihatan. Yang berikutnya adalah, ini ada struktur artikelnya. Yang pertama adalah teman-teman harus menyediakan judul. Ada banyak sekali kemudian adik-adik mahasiswa. Sebenarnya Pak Rifki di mata kuliah saya juga banyak ya. Ada mata kuliah politik luar negeri, kemudian ada diplomasi. Kalau di semester ganjil, itu memang tugasnya adalah mengumpulkan artikel yang sudah dipublikasikan di media cetak ataupun media online. Nah, ternyata banyak tugas-tugas ataupun tulisan-tulisan yang sudah disampaikan ataupun sudah dikirimkan oleh adik-adik ke media cetak ataupun apa media online itu tidak diterbitkan karena bermasalah di judulnya. Jadi sebenarnya editor itu, redaksi itu ketika pertama kali menerima tulisan yang dilihat adalah judulnya bagus atau enggak, menjual atau enggak, kemudian adalah kalimat pertama opening sentence-nya. Jadi kalimat pembukanya gitu. Ini bagus atau enggak. Itu dulu yang dilihat. Tapi kalau misalnya judulnya terlalu panjang gitu, misalnya sampai 18 kata, 20 kata, pakai buka tutup kurung dan segala macam gitu. Nah, itu udah kelihatan bahwa ternyata tulisan ini masih banyak yang perlu diperbaiki untuk bisa dipublikasikan. Kemudian struktur yang kedua adalah isi. Nah, diisi dalam tulisan artikel populer itu ataupun opini itu harus menjabarkan ide utama. Kembali ke judul ya. Misalnya teman-teman ingin menjelaskan misalnya diplomasi hijau. Apakah Eropa menjadi pemimpin dalam isu lingkungan hidup misalnya gitu. Teman-teman harus bisa menjabarkan bagaimana diplomasi hijaunya Eropa, bagaimana Eropa itu kemudian dilihat sebagai pemimpin dalam isu lingkungan hidup dengan alur yang sangat logis. Kalimat pembukanya apa, kemudian sentence satunya itu apa, sentence duanya, sentence tiganya, kemudian nanti ada fakta, data, kemudian teman-teman memberikan sisi subjektivitas penulis ataupun opini ya, pendapat penulis, kemudian ditutup dengan conclusion atau kesimpulan. Itu yang kadang tidak disampaikan ataupun tidak dituliskan oleh adik-adik ketika menulis opini. Jadi yang cuma ditunjukkan ada judul, kemudian ada definisi, kemudian kasusnya, kemudian contohnya, tapi tidak dijabarkan ide utama itu dengan alur yang logis. Kemudian yang terakhir adalah paragraf penutup. Kembali sebenarnya di paragraf penutup ini adalah adik-adik harus memahami bahwa closing statement itu ataupun conclusion itu bukan di copy ya dari tulisan di bagian isi, tapi diberikan penekanan dari judul yang sudah dibuat. Tadi ada judul, ada pembuka, kemudian ada isi. Teman-teman harus memberikan apa sih yang mesti ditekankan dalam tulisan ini supaya kelihatan ternyata oh sebenarnya ataupun seharusnya seperti ini penyelesaian masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah misalnya. Nanti saya akan memberikan satu contoh ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini. Teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya esai ataupun opini itu strukturnya hampir sama. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama adalah tentukan dulu topiknya. Pas menentukan topik itu make sure bahwasanya topiknya itu menjual gitu. Topiknya itu bagus, topiknya itu kekinian, judulnya itu memang sedang terjadi saat ini gitu. Jangan misalnya sekarang tahun 2025 ya. Kemudian kita ngomongin tentang
kudeta militer di Myanmar gitu. Itu udah jauh sekali. Jadi sesuatu yang usang itu tidak perlu dijual lagi, tapi sampaikanlah memang isu-isu yang hari ini sangat sedang hangat terjadi. Kemudian teman-teman tulis itu gitu di media massa. Kemudian yang kedua adalah membuat bagan. Jadi pas nulis itu ditentukan dulu bagannya. Bagan misalnya judulnya udah oke ya, kemudian bagannya itu apa aja. Di pendahuluannya itu nanti teman-teman bakal menulis apa. Kemudian di bagian isi nanti teman-teman akan menjelaskan apa saja, akan mengkritisi apa saja, akan mendeskripsikan apa saja, akan menunjukkan, membuktikan apa saja gitu. Kemudian di bagian penutup teman-teman akan memberikan penekanan tentang apa gitu. Nah, setelah punya strukturnya itu baru ditulis. Jangan misalnya ditulis ya tentang isu lingkungan hidup tadi, tentang Eropa, bagaimana isu lingkungan hidup di Eropa ditulis saja gitu, tapi nggak punya bagan. Nanti nggak mengalir dia, tidak bisa menunjukkan ide utama dengan alur yang logis. Jadi buat dulu strukturnya. Misalnya A pembuka, di A itu ada apa aja, di B-nya nanti isinya itu ada apa aja. Misalnya teman-teman menunjukkan tiga sisi nih, berarti B1, B2, B3. Nanti kalau misalnya udah B3-nya, apa nih yang perlu diperbaiki dari B1, B2, B3? Nanti ditambahin lagi gitu. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan sebenarnya yang di bagian isi itu teman-teman bisa misal saya sih seringnya pakai tiga ya, jadi ada tiga paragraf gitu, tiga empat sampai lima paragraf. Jadi di paragraf satu itu menjelaskan tentang apa, kemudian apa yang bisa mendukung gitu, kemudian kita berikan kesimpulan, kemudian di sentence dua juga sama di bagian badinya itu. Kemudian didukung oleh apa sentence yang sudah kita sebutkan di paragraf kedua itu, kemudian bagaimana nanti kita bisa conclude itu dan dilanjutkan ke paragraf berikutnya gitu supaya kelihatan bahwa ternyata dia logis dan nyambung dengan paragraf yang sebelumnya. Jangan misalnya paragraf satu kemudian nanti dua pergi lagi jauh gitu ngebahas tentang apa, jadi nggak logis alurnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah mencari fakta dan data pendukung. Apalagi teman-teman HI kan udah jago lah ya, udah banyak aplikasi yang kemudian bisa digunakan untuk ngedapatin data fakta pendukung tentang suatu isu ataupun tulisan misalnya gitu. Nah, data dan fakta ini digunakan untuk mendukung bagian tadi, bagian isi. Paragraf satu misalnya kita nyebutin tentang X. Nah, X ini ternyata bisa didukung dengan fakta ini. Nah, dijelasin di bagian itu gitu. Kalau bisa misalnya dia masih terhubung paragrafnya supaya masih nyambung dan masih logis. Yang berikutnya, yang sebenarnya menjadi inti dari opini ataupun artikel populer itu adalah menentukan sisi subjektivitas penulis. Tadi teman-teman udah buat judul, udah buat lead ya, kemudian udah lihat, udah kasih isi juga gitu. Kemudian ada fakta dan data pendukung. Nah, teman-teman juga harus menentukan sisi subjektivitas kalian itu berada di sebelah mana. Apakah mau membandingkan dengan tulisan yang sudah pernah ada sebelumnya, atau kemudian ingin menarasikan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau ingin memberikan argumentasi dan lain segala macam, atau yang terakhir adalah mau mengkritisi. Misalnya ada yang bilang, oh apa Eropa itu adalah pemimpin dalam bidang diplomasi lingkungan. Ternyata teman-teman nggak setuju, mau mengkritik misalnya. Oh nggak bisa dong. Gimana Eropa itu bisa dikatakan sebagai pemimpin dalam bidang isu lingkungan kalau ternyata mereka juga masih menerima impor dari Global South misalnya gitu. Ini kan menjadi sebuah kritik. Oh ternyata ini yang bisa dikritik dari tulisan ini. Disitulah teman-teman bisa menunjukkan sisi subjektivitas penulis. Bagian yang terpenting lainnya adalah setelah menyusun subjektivitas, kemudian teman-teman menunjukkan apa kesimpulan ataupun penekanan. Yang terakhir adalah sebelum teman-teman submit, itu teman-teman harus melakukan yang namanya editing secara keseluruhan. Dibaca lagi dari mulai judul sampai kesimpulan, dicek lagi. Itu kadang itu menjadi porsi yang paling sulit untuk seorang penulis pemula. Ketika mereka udah punya tulisan, terus mereka kayak gatal gitu tangannya, pingin langsung ngirim ke redaksi. Which is sebenarnya dalam tulisannya itu masih banyak sekali hal-hal yang kemudian harus diperbaiki, belum sesuai dengan
eh, apa struktur tulisan yang logis, kemudian belum ada misalnya data pendukungnya dan segala macam, ataupun belum ada sisi subjektivitasnya gitu. Jadi kalau misalnya udah punya tulisan, adik-adik mahasiswa harus melakukan yang namanya dibaca ulang atau di proofread dulu. Minta tolong teman-teman buat baca. Kadang kalau misalnya kita nulis terus kita baca, itu udah bagus kelihatannya. 10/10 gitu. Kalau kita kasih nilai. Tapi kalau misalnya kita minta tolong sama teman yang baca, itu ketahuan nih, oh ininya masih kurang, ininya masih salah, ininya kamu masih typo dan segala macam. Kita lanjut ya. Ini. Jadi langkahnya, tadi udah ada isinya ya. Langkahnya untuk kemudian bisa menulis artikel populer itu sebenarnya tentukan topik yang sedang hangat diperbincangkan. Kalau misalnya teman-teman nggak mau baca media cetak ya, misalnya di Padang itu misalnya apa gitu nama media cetaknya. Nggak mau baca yang cetak, teman-teman juga bisa langganan yang e-digital kan, yang setiap hari kita dapat kiriman gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa, nggak mau juga, teman-teman bisa baca BBC, teman-teman bisa baca Kompas, teman-teman bisa baca at least misalnya liputan6.com lah gitu ya. Yang banyak isu, yang ada isu, ada apa dashboard khusus untuk isu internasional dan teman-teman bisa lihat hal-hal yang kemudian berhubungan dengan eh, topik-topik yang bisa teman-teman gali untuk bisa ditulis. Kemudian yang kedua, kenali pembaca dan lakukan riset sederhana. Jadi kalau misalnya mau nulis, misalnya udah dapat judul, jangan langsung ditulis, tapi baca dulu yang banyak. Jadi sebenarnya kualitas tulisan seseorang itu dilihat seberapa banyak dia baca. Nanti kelihatan tuh di dalam tulisannya. Sebenarnya kalau misalnya mau dikompres pakai AI kan nggak bisa ya, karena hasil yang dibuat oleh AI itu lebih bagus gitu. Cuman punya kita kelihatan humanize, dibuat sama manusia, bukan dibuat sama AI. Dan kualitas tulisan yang bagus itu dilihat kalau misalnya kita sudah banyak baca. Pilihan diksinya pun pasti kelihatan beda gitu. Jadi punya isu ataupun topik jangan langsung ditulis, tapi baca dulu, lakukan riset sederhana dulu gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang cukup penting juga, buatlah kerangka tulisan dulu. Ini udah punya judul, kemudian setelah punya judul, apa nih, lead-nya, ataupun paragraf pembukanya apa aja. Nanti isinya bakal apa aja. Poin 1, poin 2, poin 3 gitu. Setelah ada itu nanti sisi subjektivitas saya itu di sebelah mana ya gitu. Kemudian apa data pendukungnya, gitu. Itu yang dibuat ya. Kemudian kalau misalnya udah ada, baru tuh ditulis. Ditulis dengan bahasa yang ringan. Ditulis pakai bahasa seolah-olah yang baca itu bukan kita dari kalangan akademisi, tapi dari semua kalangan bisa baca. Jadi pakai bahasa yang ringan aja, nggak usah pakai bahasa ilmiah. Misalnya kebanyakan bahasa ilmiah ya. Misalnya harus di italik, dikit-dikit di italik, dikit-dikit di italik kan bahasa asing ya atau bahasa ilmiah. Nah itu kan kelihatan bahwa ternyata itu bahasanya nggak ringan. Karena si pembacanya harus buka kamus dulu, harus buka KBBI dulu, baru tahu apa artinya misalnya. Kemudian yang terakhir, edit dan revisi dulu sebelum dikirim ke redaksinya. Nah, ini kesalahan umum yang sering terjadi, teman-teman. Yang pertama adalah judul dan isi terlalu panjang. Misalnya gini, teman-teman udah tahu mau menulis ke media cetak mana kan, atau mau menulis ke media online mana. Teman-teman harus tahu berapa sih panjang tulisannya gitu. Misalnya 600 sampai 800 kata. Berarti tulislah sepanjang itu. Misalnya kalau udah dibatasin 600 sampai 800 kata, tapi teman-teman nulisnya sampai 1000 kata, ya pasti di reject. Pasti nggak dipublish kan. Mereka juga nggak mau ngeditnya gitu. Karena kalau mereka ngedit nanti salah salah juga kan, karena bukan tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka gitu. Misalnya diminta 800 sampai 1000 kata, ya berarti teman-teman tulis 800 sampai rentang antara 800 sampai 1000 kata gitu. Jangan lebih. Atau kesalahannya kalau misalnya bukan dari judul ataupun bukan isi yang terlalu panjang, bisa jadi korespondensinya yang tidak benar. Sekarang kan saya melihat gitu mahasiswa saya banyak yang menulis email, harusnya di subjeknya itu adalah misalnya
tugas diplomasi, strip nama siapa gitu kan ya, policy paper misalnya gitu. Tapi kadang mahasiswa itu nulis isi dari email itu diletakkan di bagian subjek, udah panjang sekali kan ya, malas juga redaksinya buat buka. Yang kedua adalah tidak ada sudut pandang yang jelas. Tadi teman-teman udah buat lead-nya ya, kalimat pembukanya, kemudian ada isinya. Tapi nggak ada sudut pandangnya. Ini sebenarnya di bagian mana sih opininya gitu, di bagian mana sih argumentatifnya, di bagian mana sih kritiknya gitu. Nggak ada bagian itunya. Itu yang kadang menjadi pertimbangan redaksi untuk menerbitkan tulisan. Yang ketiga, bahasa terlalu kaku dan akademis. Tadi saya sudah menyebutkan ya. Pakai bahasa yang ringan aja, pakai bahasa yang tidak textbook gitu. Pakai bahasa yang bukan bahasa ilmiah, bukan bahasa yang harus ditulis italik dan segala macam gitu. Supaya tidak terlihat kaku dan terlalu akademis. Kemudian yang keempat, tidak fokus pada gagasan. Tadi ada misalnya teman-teman punya 3 paragraf yang bakal dielaborasi. 3 paragraf ini ternyata belum teman-teman nggak fokus. Jadi setelah menyebutkan 3 paragraf, kembali lagi bahwa hubungan internasional kawasan Eropa itu ada gitu. Jadi nggak fokus nih. Atau yang paling terakhir adalah terlalu bertele-tele. Misalnya teman-teman nulis tentang isu lingkungan, diplomasi lingkungan misalnya ya, Eropa. Teman-teman malah menjelaskan hubungan internasional adalah, kemudian di HI itu ada 2 isunya, high politik sama low politik. Isu lingkungan itu masuk ke dalam low politik, kemudian pemerintah dan lain segala macam, rejim internasional, bla 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 gitu. Nah itu terlalu bertele-tele. Fokus saja. Leadnya apa, pembukanya apa, kemudian sentence satunya apa, sentence dua, sentence tiga, pendukungnya apa, data pendukungnya apa, detailnya apa, kemudian dikasih subjektivitas, dikasih sudut pandang penulis, setelah itu sampaikanlah kesimpulan. Makanya artikel populer atau opini itu dia memang nggak panjang-panjang, nggak yang sampai kayak paper ya nulisnya 3.000 sampai 4.000 kata, 6.000 sampai 8.000 kata gitu. Memang pendek aja pembuka, kemudian apa sih yang mau disampaikan, kemudian di mana subjektivitas penulis, di mana posisi penulisnya, di mana kritiknya, di mana eh, perbandingannya, kemudian apa kesimpulannya, udah selesai. Kita lanjut ya. Ini contohnya. Nah, contoh-contoh ya. Yang pertama tadi diplomasi hijau. Benarkah Eropa pemimpin iklim dunia? Nah, dengan judul yang berupa pertanyaan, sebenarnya harusnya sudah meminta audiens ataupun pembaca itu, readers itu untuk baca lebih jauh. Ini mana sih buktinya kalau Eropa itu memimpin iklim dunia gitu? Ya kan? Dikasih tahu lead-nya apa. Kemudian sentence satunya apa, sentence duanya apa, sentence tiganya apa, mana buktinya, kemudian di mana sudut pandang penulis ataupun subjektivitas penulisnya, kemudian diberikan kesimpulannya. Contoh yang kedua, kontribusi diaspora Indonesia ya sebenarnya, kontribusi diaspora Indonesia dalam diplomasi kuliner di Eropa. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Inggris pasca Brexit. Nah, kan Inggris ini keluar dari Uni Eropa itu. Bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi Inggris pasca Brexit misalnya? Teman-teman bisa menjelaskan. Atau misalnya contoh lain judulnya adalah Perang Ukraina dan dampaknya bagi masa depan kawasan Eropa. Atau yang terakhir, akankah Rusia merebut Ukraina secara paksa? Nah, dari judulnya pun sebenarnya udah meminta pembaca supaya baca lagi dong gitu. Di paragraf berikutnya, baca lagi di sentence berikutnya, baca lagi di sentence berikutnya. Kemudian nanti sampai ke sudut pandang penulis. Oh, ternyata di sini loh gitu. Supaya kelihatan bahwa ternyata tulisan ini punya sudut pandang. Tulisan ini bukan hanya berdasarkan teks books, bukan hanya tekstual, bukan hanya diambil dari buku-buku dicomot-comot, kemudian jadilah satu tulisan artikel populer gitu, bukan. Tapi memang ada sudut pandang. Makanya namanya adalah tulisan opini. Karena sebenarnya ingin nunjukin masalah, yang masalah itu sudah diramu dengan memberikan kalimat pembuka di awalnya, kemudian nunjukin apa aja masalahnya, apa datanya, apa namanya kritiknya, kemudian di mana sudut pandang penulis. Ini contohnya ya, teman-teman misalnya mau contoh struktur tulisan opini. Misalnya teman-teman mau membuat tulisan diplomasi hijau, benarkah Eropa memimpin iklim dunia? Teman-teman bisa mulai lead-nya atau kalimat pembukanya itu dari
COP, ada COP 29 atau apa United Nations Framework Convention on Climate Change misalnya, atau aksi iklim terbaru, atau perjanjian Paris, atau European Green Deal misalnya, itu sebagai kalimat pembukanya. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan prolog dan argumentasi utama. Di sini saya sudah berikan ya, contohnya citra hijau Eropa, regulasi ketat, komitmen terhadap net zero emission, investigasi energi terbarukan. Kemudian di sini ada kritik dan kontradiksi. Karena menurut judul ini ternyata Eropa itu eh, dia memang mungkin bisa jadi menjadi pemimpin iklim dunia, tetapi ternyata ada kontradiksi dari inkonsistensinya Eropa terkait isu lingkungan. Misalnya Eropa tetap impor bahan mentah dan energi dari Global South dan masih bergantung batu bara saat krisis energi misalnya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan sentensnya tentang dampak diplomasi iklim terhadap negara berkembang. Global South menyesuaikan standar ekspor tapi tidak memiliki sumber daya yang memadai. Itu untuk prolog sama argumentasi utama. Kemudian sudut pandang penulisnya ataupun opininya, akui langkah progresif Eropa, tapi berikan kritik terkait inkonsistensi dalam kepemimpinan global dan solidaritas bagi negara berkembang. Nah, di bagian penutup, teman-teman bisa menunjukkan penegasan pentingnya diplomasi iklim, kemudian ajakan bagi pembaca untuk lebih kritis melihat narasi negara-negara maju terkait perubahan iklim, dan sertakan juga closing statement yang lain jika masih diperlukan. Nah, dibuat dulu gitu, judulnya apa, kemudian kalimat pembukanya apa, apa nanti yang mau dijadikan kalimat pembuka, kemudian apa nanti argumentasi utama, kemudian apa nanti data-data yang bisa ditambahkan, gitu. Kemudian apa saja sudut pandang dan bagian penutup, ya. Nanti teman-teman boleh juga apa namanya mulai membuat struktur tulisan opini. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalau misalnya sudah punya judul, jangan langsung ditulis, tapi dibuat dulu strukturnya. Supaya teman-teman nanti pas nulis ada apa ya, guideline-nya gitu, ada petunjuknya. Oh, setelah itu sentence satu. Sentence satu itu tadi tentang apa? Kita hijau Eropa. Oh, itulah ditulis gitu. Kemudian ada sentence 2, kritik dan kontradiksi. Oh, itu yang ditulis misalnya. Supaya teman-teman punya petunjuk punya petunjuk ketika menulis. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Tetap bisa menunjukkan alur yang logis dari judul yang teman-teman angkat. Nah, untuk bisa sebenarnya ini pendukung aja teman-teman. Ada aplikasi yang teman-teman bisa gunakan untuk mendukung aktivitas menulis. Yang pertama adalah Language Interface Office. Ini disesuaikan dengan komputer ataupun laptop teman-teman, PC teman-teman itu menggunakan Office berapa. Misalnya Office 2016 berarti nanti di-download yang Language Interface Office yang 2016. Ini untuk mendeteksi ada tulisan typo atau enggak. Kan kadang banyak ya tulisan typo misalnya di tengah-tengah tiba-tiba kapital gitu. Atau yang harusnya disambung dengan kalimatnya kemudian kepisah gitu. Kemudian yang kedua ada Mendeley. Mendeley ini bisa ngebantuin teman-teman untuk mencari sumber sebenarnya ataupun apa namanya membantu untuk apa namanya penyusunan daftar pustaka. Ini kalau sebenarnya kalau di artikel populer sih enggak. Cuman misalnya teman-teman nanti mau menulis esai ataupun menulis paper gitu bisa menggunakan Mendeley. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan openknowledgemap.org. Nah, ini digunakan untuk membantu teman-teman melihat udah sebanyak apa sih tulisan-tulisan yang selama ini udah ada gitu. Kita lihat ya. Nah, ini open knowledge. Misalnya teman-teman menuliskan kata kunci human security gitu. Nanti keluar dia tulisan-tulisan yang sudah pernah ada tentang human security. Nanti tersedia versi PDF-nya, kemudian teman-teman bisa akses karena di sini tulisannya open access ya. Nah, dari banyaknya tulisan ini nanti teman-teman bisa, oh saya mau menulis tentang apa ya gitu. Kalau misalnya belum dapat isu. Jadi pakai open knowledge. Yang tadi pakai apa namanya? Language Interface Office itu kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian teman-teman pilih Indonesian, terus di remove do not check spelling or grammar, kemudian pilih centang pada bagian
detect language automatically, kemudian klik OK, nanti yang tulisan bahasa Indonesia bisa ke detect, dia masih typo atau enggak. Kalau masih ada yang bergaris merah gitu, berarti masih ada typo. Terus kalau misalnya mau ngecek yang versi bahasa Inggris, tinggal dipilih aja English apa, English UK atau English US. Kemudian di remove ya bagian do not check spelling or grammar, kemudian detect language automatically di checklist, kemudian oke. Nanti kalau misalnya teman-teman nulis pakai bahasa Inggris, cek pakai itu. Kelihatan kalau dia masih typo atau enggak. Ini tadi yang eh, mendelay ya. Teman-teman bisa cari, misalnya teman-teman udah pernah baca, tapi kayaknya di mana gitu. Nah, carilah di mendelay. Udah punya library tersendiri kan. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini sebenarnya yang paling penting juga. Korespondensi pengiriman tulisan. Pertama, kalau bisa teman-teman menulisnya itu misalnya di jam kerja ya, mengirimkan tulisan itu di jam kerja. Kemudian jelas gitu, subjeknya itu ditulis apa? Subjeknya itu misalnya opini, strip, kontribusi diaspora dalam gastrodiplomasi di Eropa. Udah itu judulnya. Jangan bagian isi email ini teman-teman pindahkan ke bagian subjek. Nanti redaksinya nggak mau baca. Ah, ini udah nggak sesuai pas ini gitu. Karena nulis email aja masih salah. Apalagi untuk media cetak ataupun media online yang ketika penulis mengirimkan tulisan, penulis itu dikasih honornya gitu, ada honor penulis atau dikasih apa namanya dapat uang gitu dari tulisan yang kita kasih ke mereka gitu. Itu udah pasti dicek korespondensinya. Tulis ya, udah tadi misalnya sudah menulis subjeknya, opini kontribusi diaspora dalam gaso diplomasi di Eropa itu subjek email, isi emailnya YTH redaksi Padang Pos titik bersama email ini ya gitu. Jadi teman-teman juga sudah harus belajar bisa menulis email dengan baik dan benar. Bukan cuma pas ngumpulin tugas di mata kuliahnya Pak Rifki misalnya, tapi nanti pas ngelamar pekerjaan pun itu banyak yang menggunakan email dan teman-teman harus bisa berkorespondensi, melakukan pengiriman email dengan baik. Di sini tadi sudah disebutkan ya, bersama email ini saya kirimkan tulisan opini dengan judul ini, kemudian untuk dimuat di Padang Post. Teman-teman juga harus menyatakan bahwa tulisan tersebut belum pernah dipublish di media manapun. Di media cetak belum pernah, di media online belum pernah. Kemudian sebutkan identitas teman-teman. Teman-teman itu siapa? Misalnya saya adalah penggiat studi eh, kajian hubungan internasional dan saat ini berprofesi sebagai mahasiswa di Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas. Terus di bagian terakhir juga teman-teman bisa menambahkan jika tulisan saya dimuat, mohon redaksi bersedia mengirimkan bukti terbitnya gitu. Supaya nanti pas terbit itu mereka mengirimkan versi PDF-nya ke teman-teman. Supaya teman-teman nggak harus nyari, hari ini terbit nggak ya tulisan saya, hari ini terbit nggak ya tulisan saya gitu. Jadi kalau terbit mereka udah mengirimkan gitu ke email teman-teman. Dituliskan juga di bawahnya kalau misalnya masih ada data ataupun informasi yang dibutuhkan, jangan lupa untuk menghubungi saya gitu. Habis itu dikasih closing statement apa closing emailnya, kemudian tunjukkan siapa teman-teman. Saya kira sampai di sini materinya ini adalah paragraf penutupnya ya. Teman-teman boleh pandai setinggi langit. Orang boleh pandai dan pintar setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari dalam segala. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya kalian bisa menulis, nanti pas tulisan kalian terbit itu pasti kayak ada kepuasan tersendiri. Dan setelah terbit satu kali nanti mau nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Apalagi untuk hal-hal yang kemudian dengan tulisan itu kita dapat duit gitu. Misalnya nulis ke jurnal-jurnal yang ada di kementerian terus dapat duit. Satu jurnal misalnya 750.000, satu jurnal 1.200.000 gitu. Itu kan amat sangat lumayan sekali kan. Apalagi memang teman-teman sudah punya hobi suka nulis gitu. Itu sangat menjanjikan sekali. Pun nanti kalau misalnya teman-teman mau melanjutkan apa aktivitas ke kehidupan pasca kampus, misalnya mau kerja, mau dapat beasiswa, mau apapun itu pasti teman-teman butuh keahlian menulis untuk bisa survive dalam eh, kehidupan pekerjaan, lanjut S2, melamar pekerjaan dan lain segala macam. Jadi menulislah.
sekali enggak, maksudnya gini, tidak sekali menulis langsung tulisan kita bagus gitu. Tapi semua tulisan pasti ada pembacanya. Kalau misalnya kita mau tulisan kita bagus ya berarti banyak baca. Nanti diksinya otomatis akan ngebantu ya. Apa yang kita baca itu pasti tersimultan ke otak kita, ke pikiran kita dan itu akan membantu kita ketika menentukan diksi ketika kita menulis gitu. Jadi tulis, 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 tulis gitu. Saya dulu pengalaman pas S1 berkali-kali saya nulis nggak ke-publish sampai nangis. Tapi habis itu pas ke-publish ke Kompas, itu senangnya Masya Allah gitu. Jadi memang kita harus banyak baca, banyak coba, banyak baca, banyak coba supaya bisa tulisan kita itu ke-publish. Dan ketika itu ke-publish, kita pasti nanti ketagihan. Jadi bukan cuma hal-hal yang negatif, misalnya maaf kata kayak narkoba yang ada nih, narkoba atau perokok yang kemudian membuat ketagihan ya. Tapi menulis juga itu bisa membuat kita ketagihan. Karena semakin kita coba, oh ternyata aku bisa. Terus nanti ada lagi, oh kayaknya udah nggak cocok nih di Padang Pos misalnya gitu, atau di Pontianak dan segala macam. Kita nanti mau coba ke Jawa Pos, kita nanti coba ke Kompas, kita nanti coba ke jurnal, kita nanti coba, 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 coba gitu. Jadi semakin banyak kita nyoba, kita akan challenging ourselves supaya ternyata kita developing ourselves gitu. Jadi bukan stagnan, nggak jalan di tempat. Karena memang kita semakin banyak kita coba, semakin banyak kita baca, semakin banyak kita nulis, nanti kita akan improve secara continue gitu. Jadi bukan ketika untuk hanya menyelesaikan tugas di kelas Pak Rifki aja ya, tapi nanti dengan menulis itu akan membantu kita menjadi manusia yang terus produktif supaya hal-hal yang bermanfaat itu bisa kita sebarluaskan dengan tulisan yang kita publikasikan seperti itu. Itu saja Pak Rifki. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rifki selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Zat atas pemaparannya. Ternyata saya baru sadar juga ini Zoom-nya maksimal hanya 100 Pak Zat. Kayaknya banyak yang terlempar juga mungkin mahasiswa Pak Zat ada. Oh, Jadi saya izin record dan kalau boleh nanti kami mau upload di YouTube departemen boleh ya Pak Zat ya? boleh, boleh Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Zat. Jadi saya coba catat juga tadi beberapa poin penting yang disampaikan oleh Pak Zat. Salah satunya itu adalah terkait dengan struktur ya. Kalau yang saya coba catat tadi mengenai bagaimana sih menyusun artikel itu sebaiknya gitu. Ada struktur yang harus diperhatikan. Bagaimana menyusun kalimat per kalimat, ada kalimat pendukung seperti apa, dan kemudian juga poin lainnya itu yang saya tangkap ya dari cukup banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Z adalah bagaimana menemukan sudut pandang gitu, perspektif. Nah, saya sepakat ini dengan Pak Z karena cukup banyak sih saya temukan juga di tulisan-tulisan mahasiswa baik itu tugas ya ataupun bentuk-bentuk makalah yang lainnya yang itu mereka nggak mempunyai sudut pandang gitu nggak ada perspektif. Nah jadi cenderung kayak yang disampaikan Pak Z tadi hanya sekedar mendeskripsikan aja gitu menjelaskan aja tanpa apa sebenarnya yang mau disampaikan gitu. Nah jadi memang ini sesuatu yang gimana ya yang eh, ya kalau ketika kita menulis itu tentu harus ada sudut pandang kita gitu. Ya, dari sisi kita seperti apa gitu memandang isu ini. Misalkan ya mengenai apa lagi itu ya yang baru-baru ini mungkin ada pertemuan ya summit ASEAN misalkan. Nah, jadi teman-teman ketika menulis ya kayak yang dibilang Pak Z tadi nggak hanya sekedar deskripsi, oh cerita ini pertemuan di Malaysia ini ada Presiden Prabowo ketemu segala macam gitu. Nggak hanya itu aja, tetapi juga perlu diberikan sudut pandang kita seperti apa. Nah, bagaimana kita memandang isu itu sebagai orang yang mempelajari HI gitu, penstudi HI. Terus poin selanjutnya juga yang menurut saya sangat penting di sini adalah tadi bagaimana korespondensi ya. Ya, ini juga perlu diperhatikan bagaimana cara berkomunikasi ya, karena itu kan istilahnya apa ya, first impression gitu bagi orang gitu. Jadi dengan kita mengirim email yang baik, misalkan tadi bagaimana berkomunikasi yang baik, nah mudah-mudahan itu bisa mendapatkan respon yang baik juga gitu. Tapi kalau awalnya udah buruk, ya kayak nulis subjek tadi yang nggak tepat, kayak kata Pak Z tadi, nah itu juga tentu agak mengurangi apa ya minat orang redaksi gitu, misalkan untuk meneruskan memproses tulisan kita. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi catatan untuk kita semua gitu di sini. Nah, kita masih ada waktu ya menjelang sampai jam 9, jadi ada sesi tanya jawab di sini. Untuk sesi pertama saya persilakan dulu 3 orang penanya.
Silahkan saja kalau ada pertanyaan, komentar, silahkan sampaikan dengan raise hand. Ada satu orang, masih ada lagi yang lain. Saya beri aja kesempatan dulu ke Arditya Wardana. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Waalaikumsalam. Rifki, Serzet. Terima kasih sebelumnya telah menerima permintaan saya untuk bertanya kali ini. Saya ingin bertanya ini tentang tadi tuh artikel itu kan perlu judul dan pembuka yang menarik di struktur artikel populer. Nah, saya itu ingin bertanya karena ada kita tahu di beberapa jurnal itu mainstream ya gitu dia membuat pembuka dan judulnya itu sangat kayak wah gimana gitu. Tapi setelah kita membaca isinya itu tidak sepadan dengan apa yang menjadi judulnya. Itu sebenarnya apa boleh seperti itu atau mungkin sah-sah saja gitu. Itu saja sih yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, silakan mungkin langsung aja Pak Z direspon pertanyaannya tadi. Oke, thank you Aldi for the question. Sebenarnya gini, teman-teman kalau misalnya mau mengirimkan opini, itu disesuaikan dulu apa konten tulisannya itu dengan media yang dituju. Nah, kalau misalnya kayak tadi ya, ini kan salah satu tugas untuk mata kuliah hubungan internasional kawasan Eropa. Jadi teman-teman cari dulu ke media yang cocok. Kalau misalnya media yang kontroversial ya, kalau untuk studi HI, saya sarankan jangan. Misalnya yang kemudian apa ya, ngelit kita supaya oh ternyata ini tulisannya salah nih, oh ternyata tulisannya nggak sesuai nih gitu. Jadi carilah media yang kemudian pas untuk menyampaikan tulisan kalian, kemudian media itu juga menyampaikan konten kalian itu secara bertanggung jawab. Kan kadang ada tuh judul berita yang kemudian apa supaya cepat viral kan, mengenaskan dan segala macam gitu. Nah, kalau untuk studi HI aja, kita kan insan akademik ya, kita punya tanggung jawab akademik gitu. Jadi usahakan tulisan yang kita sampaikan itu, yang kita tulis itu, yang kita kirimkan ke redaksi itu memang bisa membantu apa ya mengedukasi orang lain, bukan untuk hal-hal yang kemudian digunakan secara kontroversial. Misalnya, oh pokoknya supaya tugas di kelas Pak Rifki ini cepat selesai, saya maunya ke media ini aja deh. Nanti supaya saya minta tolong deh dibuatkan lead yang kontroversial misalnya, gitu ya, jangan. Itu kan sebenarnya menulis itu bukan hanya untuk pemenuhan tugas, tapi tulislah sesuatu itu dengan konten yang baik dan penuh tanggung jawab. Supaya tulisan kita itu bukan cuma terselesaikan, tapi juga memiliki eh, edit value. Jadi punya nilai kebermanfaatannya gitu untuk orang-orang muda. Kalau misalnya ada media mainstream yang media yang kemudian memberitakan hal-hal yang eh, oh misalnya leadnya sangat kontroversial tapi tulisannya tidak sesuai misalnya. Ya ada juga media yang kayak gitu. Karena apa pangsa pasarnya itu yang dituju adalah generasi muda yang suka nge-sell berita supaya berita itu cepat viral. Tapi tadi saran saya, kita sebagai insan akademik ya jangan melakukan hal yang eh, seperti itu, yang misalnya tidak bermanfaat, tidak bertanggung jawab, atau milih jalan pintas supaya tugas mata kuliah ini cepat selesai gitu, jangan. Kan kalau misalnya kalian bisa menulis dengan bagus, tulisan kalian itu kemudian dibaca orang, kemudian tulisan itu ternyata bermanfaat, kemudian ternyata ada orang lain yang, oh nulis lagi dong gitu kan kan punya kepuasan tersendiri ya. Tapi kalau misalnya tulisan kalian itu dikirim ke media yang tadi kontroversial terus kayaknya kalian dihujat sama teman-teman gitu, tulisan kamu jelek, konten kamu yang gitu. Hindari hal-hal yang seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan isi tulisan kalian itu harus disesuaikan dengan media yang dituju. Ya, kalau misalnya ternyata media ini kalian satu media misalnya ada yang kalian anggap tidak cocok ya berarti jangan dikirim ke situ. Jadi jangan cari jalan pintas gitu. Tapi
trust the process ya. Maksudnya itu ikuti semua prosesnya, misalnya korespondensinya bagus, secara konten tulisannya juga bagus dan segala macam gitu. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman tulisannya udah ke publish, itu bukan menjadi bumerang, tapi menjadi kepuasan tersendiri gitu. Kan kalau misalnya tulisan kita udah ke publish, tapi ternyata kita kayak punya, aduh nanti kalau ketahuan gimana ya, dan segala macam gitu. Kan berbahaya juga ya. Disesuaikan dengan media yang dituju dan dilakukan dengan rasa yang penuh tanggung jawab. Gitu ya, dia semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih jawabannya Pak Z. Ada lagi yang mau bertanya, berkomentar, silahkan. Hmm. Bisa mengerti. Menggunakan raise hand, silahkan. Ada Indah, silahkan Indah Cahyati, kemudian ada Vanessa Fitri. Indah dulu, kemudian baru ke Vanessa ya. Silakan Indah. Baik, selamat malam Pak Rifki dan Serza. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk artikelnya kan tadi Serza bilang nggak boleh terlalu panjang nih. Jadi panjang artikel yang ideal tuh kira-kira berapa? Kemudian nih artikelnya tuh kita harus cek turnitinnya dulu nggak sih? Plagiasinya dulu atau nggak harus? Dan kalau misalnya harus cek tuh berapa sih minimal eh, plagiasinya? Makasih. Baik, terima kasih Indah. Kemudian ke Vanessa, silakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Mungkin izin Pak Rifki dan Pak Hadi Alwinaza, saya ingin bertanya. Saya kebetulan agak mengalami kesulitan ketika menulis opini karena juga pernah join di salah satu organisasi jurnalistik gitu. Dan saya ingin bertanya kan di dalam isi artikel populer itu ada salah satunya itu menentukan subjektivitas penulis, itu tuh bisa berupa comparing, naratif, argumentatif, atau kritikal. Nah, kalau biasanya kalau di artikel ataupun opini itu kan dalam penulisan kritik-kritik itu harus berimbang. Nah, saya ingin tanya ke Bapak gitu, bagaimana sih Pak dalam memberikan kritik yang berimbang, jadi kesannya tidak berat sebelah gitu. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan ya Pak Z ya. Saya coba ini kembali, review kembali pertanyaannya. Yang pertama itu dari Indah tadi terkait dengan kira-kira idealnya berapa gitu panjang artikel populer ini, dan kemudian jikalau memang harus dicek untuk Turnitin ya memastikan ini bebas plagiat berapa gitu persentasenya, dan apakah harus gitu dicek Turnitin. Kemudian yang kedua dari Vanessa Fitri tadi terkait dengan bagaimana memberikan ini ya pandangan yang berimbang gitu tadi kata Vanessa. Gitu. Silakan Pak Z. Oke, thank you Kak Ricky. Indah yang pertama tadi tentang panjang tulisan dan tulisan ya. Kalau tulisan opini ini itu kisarannya 600 sampai 1000. Itu untuk panjang tulisan. Jadi kalau misalnya kurang dari 600, kalau tulisannya sangat bagus, nanti redaksi email lagi, minta tolong ditambahin. Tapi kalau misalnya tulisannya tidak, maaf kata misalnya kualitasnya misalnya less ya, dan standar, nanti ya mereka nggak bales. Terus kalau misalnya lebih dari 1000, kalau tulisannya bagus, nanti mereka mau minta tolong untuk dipotong-potong dulu. Saya pernah kayak gitu diminta. Tapi kalau misalnya tulisannya nggak bagus, ya berarti nggak dinotis gitu. Kemudian untuk cek Turnitin wajib atau enggak? Sebenarnya sih nggak wajib. Nggak ada redaksi yang kemudian meminta tulisan opini yang sudah ditulis dan dikirimkan harus sudah ditunitin gitu. Nggak ada. Itu jurnal yang kayak gitu. Tapi kita kan selaku penulis yang kemudian berlatar belakang akademisi, teman-teman juga bisa melakukan cek turnitin itu. Misalnya make sure bahwa ternyata nggak semua konten yang kalian sampaikan, yang kalian tuliskan itu adalah berasal dari jiplakan dan itu sudah ada di Google gitu. Ya. Dicek dulu aja misalnya dari panjang tulisan tadi yang 600 sampai 1000 itu misalnya less than 10% misalnya gitu ya. Berarti udah bagus. Boleh silakan dilanjutkan untuk dikirim, sudah dibaca ulang, sudah diedit ulang gitu. Itu ya Indah, semoga menjawab ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua untuk agak kesulitan untuk menentukan subjektivitas dan bagaimana untuk membangun kritik yang berimbang supaya nggak berat sebelah.
tadi sebenarnya saya menyebutkan ya, ada 4 kemudian yang teman-teman bisa lihat untuk menentukan subjektivitas penulis ketika menulis opini. Yang pertama adalah comparing, yang kedua menarasikan, yang ketiga argumentatif, dan yang keempat adalah kritik. Sebenarnya yang paling sulit ini adalah yang bagian kritik. Jadi kalau misalnya Vanessa mau nulis, lihat dulu medianya itu punya siapa. Ada media-media yang memang dia nggak suka dikritik gitu. Jadi ketika teman-teman mengirimkan tulisan opini dan di bagian subjektivitas penulis, sudut pandang penulis itu ada bagian kritik, dia nggak akan nge-publish. Karena memang itu bagi mereka itu riskan. Sehingga supaya nggak riskan ya berarti dimunculkan yang 3 tadi. Bisa comparing, bisa menarasikan atau argumentatif. Tapi jangan mengkritik. Apalagi misalnya mengkritik program pemerintah yang apa ya, itu riskan sekali. Misalnya kita punya Asta Cita ya untuk Presiden Prabowo. Terus kita kritik gitu, menjatuhkan misalnya makanan bergizi gratis itu tidak layak misalnya gitu. Kita lihat dulu medianya punya siapa. Misalnya ya, kayak kemarin misalnya contohnya di tingkat nasional itu adalah kemarin kan sebelumnya pas sebelum Idul Fitri kemarin kan ramai demo RUU TNI ya. Dan ada satu media Indonesia yang dia sama sekali tidak meliput karena memang itu riskan bagi mereka. Terus kan ada media yang dia ngeliput, mengkritisi, kemudian dikirimi kepala babi lah, kepada segala macam lah gitu. Makanya dilihat dulu, cari latar belakang medianya dulu. Apalagi untuk media-media yang ketika kita menulis kita dikasih eh, honor dari proses penulisan itu gitu. Itu akan riskan sekali. Mereka nggak suka dikritik. Kalau misalnya mau mengkritik pun misalnya jangan yang terlalu straight to the point gitu. Tapi secara halus gitu menunjukin bahwa ternyata oh kebijakan pemerintah yang seperti ini masih perlu dievaluasi misalnya. Tapi jangan langsung menjatuhkan. Itu nanti pasti langsung ya dibuang tulisannya, di remove, nggak di notice dan segala macam gitu. Jadi dari 4 komposisi tadi sebenarnya yang paling gampang itu adalah ngebandingin. Misalnya ya, makanan bergizi gratis itu bukan cuma di Indonesia, udah ada di dunia. Nah, Vanessa mau mencoba misalnya ada nggak sih negara-negara di Eropa yang kemudian dulunya melakukan program yang sama dan mereka punya pendonor internasionalnya gitu. Nah, pendonor internasional itu yang kemudian disampaikan di apa ya diproyeksikan ke Indonesia. Harusnya sebelum mencetuskan ataupun membuat apa nge-decide kebijakan itu kita juga harus menentukan siapa sih yang akan menjadi donatur internasionalnya misalnya. Karena kalau misalnya mau ngambil dari APBN ataupun dari pajak yang dibayarkan sama masyarakat, sih nggak cukup kan? Apalagi misalnya di Indonesia rentan dengan korupsi misalnya gitu. Jadi nunjukin bahwa ternyata, oh di Eropa ada loh negara-negara yang dulunya menerapkan eh, program sejenis seperti makan bergizi gratis dan itu berhasil. Nah, keberhasilan itu yang kemudian mau disampaikan ke Indonesia gitu. Tapi jangan dikritisi. Oh, makanan bergizi gratis itu jelek. Misalnya banyak makanannya basi, kemudian banyak yang keracunan, kemudian banyak apa efisiensi dan segala macam. Nanti nggak dinotis. Karena ini berhubungan dengan eksistensi media yang menerbitkan tersebut. Oh, ternyata ini nggak sesuai sama nilai-nilai dari media kita ya, berarti jangan dipublish gitu. Gitu ya, Vanessa ya. Semoga menjawab. Eh, sudah Pak Rizky. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Z. Mungkin untuk terakhir ini pertanyaan dari saya singkat aja Pak Z ya. Kira-kira Pak Z ada rekomendasi nggak gitu? Kira-kira media apa sih yang bisa teman-teman ini mencoba? Karena saya udah coba tanya di kelas sih beberapa, memang apa mayoritas belum pernah mencoba gitu untuk mengirimkan tulisan. Nah, kira-kira ada rekomendasi kah gitu Pak? Kalau di Pontianak ke Pontianak Pos bisa Pak. Hmm. Dia setiap hari Rabu sama Kamis itu ada kolom opini khusus untuk internasional. Hmm. Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya saya mengirim tulisan ke sana, saya ngirimnya itu misalnya Minggu gitu Pak, atau Senin. Jadi nunggu Selasa, nanti Rabu atau Kamisnya misalnya ke publish gitu. Ya, kalau misalnya yang di luar Pontianak, eh, media online sih banyak sebenarnya Pak ya, cuman saya takut kredibilitasnya kurang bagus gitu. Kayak Kumparan kan sebenarnya begitu kita kirim kan,
kalau misalnya judulnya bagus terus oke langsung ke publish gitu kan, tapi ternyata banyak tulisan mahasiswa saya yang dikirimkan ke kumparan itu, tapi secara konten maksudnya tuh belum disupervisi gitu Pak. Hmm. Belum Hmm. dibaca, belum di, maksudnya kalau menurut versi saya kayaknya belum layak nih less than standar, tapi ternyata udah dipublish sama mereka. Karena kan kalau misalnya pas dipublish itu kan mereka juga menyebutkan Pak ya, ini secara konten itu menjadi tanggung jawab si penulis gitu. Nah kan kadang adik-adik mahasiswa yang penting ke publish gitu. Ini layak atau tidak layaknya ya pokoknya urusan belakangan. Penting kelasnya Pak Rifki UASnya aman misalnya. Itu Hmm. jangan juga kan kasihan. Penting pas sudah ke publish itu kita ngerasa tulisan kita itu bermanfaat gitu. Misalnya yang tadi kan eh, terkait dengan riset makanan bergizi gratis. Indonesia itu tidak melakukan itu gitu Pak ya. Tapi ternyata ada banyak negara yang eh, secara di global itu ternyata udah pernah ada negara yang melakukan hal yang sama gitu. Nah, tapi tadi kalau teman-teman dari Departemen HI Andalas mau coba, boleh ke Pontianak Pos Pak. Oke, baik. Berarti itu ada Nanti saya gimana Pak? Ada panduan ini ya Pak? Apa sarannya eh, gimana gitu? enggak sih Pak, itu sama tadi panjang tulisannya 600 sampai maksimal 1000 kata. Nanti kalau yang media yang lain, saya cek dulu Pak. Ada kakak tingkat saya yang maksudnya itu setiap minggu dia nulis, tapi ada yang di media online. Nanti saya cek dulu di Instagram beliau. Kalau misalnya menurut saya itu layak, di sub gitu, nanti saya list nama medianya, nanti saya kirimkan ke Pak Rifki, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Zat ya. Nanti saya tunggu gitu infonya. Terima kasih Oke, sebelumnya Pak siap. Zat. Nah, saya rasa itu saja ya. Saya yakin ini masih banyak pertanyaan sebenarnya dari baik teman-teman dari HI Unan ataupun dari Untan gitu. Tapi karena berhubung juga waktu ya, sudah jam 9 malam lewat juga. Eh, Tentunya terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Zat atas ya, perspektif yang luar biasa ini mengenai penulisan artikel populer. Karena memang nggak semua dosen juga yang konsen masalah penulisan artikel populer nih Pak Zat ya. Kalau artikel jurnal kan memang kewajiban gitu. Nah, tapi artikel media ini memang terkadang cenderung apa ya, terkesampingkan gitu. Padahal impact-nya sebenarnya sangat luar biasa gitu. Pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Betul kata Pak Z tadi, nggak hanya sekedar untuk UAS ya, atau nggak hanya sekedar untuk tugas, tapi ini memang bisa bermanfaat lah dan diaplikasikan nantinya ke depannya bagi teman-teman itu. Nah, sebelum kita akhiri, saya coba ambil dokumentasi dulu ya. Ada 4 slide di sini. Sebentar. Ya, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Pertama ya. Bentar. 2, 3. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk Pak Zaz, selaku narasumber. Kita akhiri saja pertemuan malam hari ini. Senang ya bertemu bisa via Zoom ini, ketemu dua kampus, beda pulau, nggak hanya beda provinsi, bisa ketemu via Zoom gitu. Ya, Alhamdulillah telah selesai ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.